Selama lebih dari 1 dekade, industri kripto bergerak dalam satu orbit yang sama: harga, grafik, dan spekulasi. Setiap siklus pasar melahirkan proyek baru, jargon baru, dan janji baru, namun mayoritas berakhir pada pola yang serupa. Token diluncurkan, harga melonjak, euforia menyebar, lalu penggunaan real tetap terbatas. Di tengah lanskap seperti ini, muncul satu pertanyaan fundamental yang sering dihindari. Apakah kripto benar-benar digunakan oleh manusia biasa, atau hanya diperdagangkan oleh segelintir pelaku pasar? P-Network hadir membawa pertanyaan tersebut ke pusat diskusi. Bukan dengan klaim harga, bukan dengan janji imbal hasil, melainkan dengan pendekatan yang jarang dipilih, membangun utilitas sebelum likuiditas. Dan di dalam strategi tersebut, Mobis muncul sebagai salah satu contoh paling konkret bagaimana P-Network mencoba membuktikan bahwa kripto dapat hidup di dunia nyata, digunakan, dibelanjakan, dan dirasakan manfaatnya dalam aktivitas sehari-hari. Tayangan ini mengulas bagaimana P-Network, melalui pendekatan berbasis utilitas dan studi kasus seperti Mobis, mencoba mendefinisikan ulang makna, nilai, dalam kripto. 1. Pergeseran paradigma, dari harga ke penggunaan. Mayoritas proyek kripto lahir dari asumsi bahwa nilai datang dari pasar. Token dicetak, lalu dicari likuiditas. Bursa menjadi panggung utama, sementara penggunaan nyata ditempatkan sebagai agenda sekunder. P-Network memilih arah sebaliknya. Sejak awal, P dirancang bukan sebagai instrumen perdagangan cepat, melainkan sebagai alat tukar digital yang bisa digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Filosofi ini tercermin dalam banyak aspek desainnya. Penambangan berbasis ponsel. Tidak memerlukan modal awal. Fokus pada distribusi luas. Penundaan listing demi stabilitas ekosistem. Pendekatan ini sering dikritik karena dianggap lambat atau tidak agresif. Namun justru disitulah letak perbedaannya. P-Network tidak berlomba menciptakan sensasi harga, melainkan membangun kebiasaan penggunaan. Mobis, sebagai salah satu aplikasi dalam ekosistem P, berperan sebagai bukti bahwa visi tersebut bukan sekadar teori. 2. Mobis, utilitas sebagai titik awal, bukan aksesoris. Mobis sering dipahami bukan sebagai proyek spekulatif, melainkan sebagai aplikasi berbasis utilitas yang dirancang untuk menghubungkan P dengan aktivitas ekonomi nyata. Alih-alih menawarkan instrumen keuangan kompleks, Mobis mengambil pendekatan sederhana namun fundamental. Memungkinkan transaksi, layanan, dan interaksi ekonomi berbasis P dalam konteks dunia nyata. Dalam ekosistem seperti P-Network, peran aplikasi seperti Mobis menjadi krusial karena ia menguji apakah P benar-benar bisa digunakan. Ia mempertemukan pengguna dan penyedia layanan. Ia menciptakan pengalaman ekonomi, bukan sekadar kepemilikan token. Mobis tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari strategi yang lebih besar, menjadikan P relevan sebelum bernilai secara pasar. 3. Dibangun untuk pembayaran, bukan sekadar grafik. Sebagian besar kripto unggul di layar, grafik yang bergerak, volume yang meningkat, dan diskusi harga yang tidak pernah berhenti. Namun di luar layar, penggunaannya seringkali minim. P-Network mengambil jalur yang lebih sulit, menghadapi realitas penggunaan harian. Dalam konteks ini, P diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sederhana namun penting. Membayar makanan. Membayar jasa. Membeli barang kebutuhan. Transaksi kecil antar individu. Mobis menjadi medium yang memungkinkan skenario ini terjadi. Bukan sebagai killer app sensasional, melainkan sebagai alat praktis. Pendekatan ini penting karena ekonomi tidak dibangun dari transaksi besar semata, melainkan dari jutaan transaksi kecil yang berulang. 4. Penambangan seluler dan demokratisasi akses. Salah satu inovasi paling signifikan P-Network adalah penambangan berbasis ponsel. Ini bukan sekadar fitur teknis, tetapi keputusan ideologis. Dengan meniadakan kebutuhan perangkat keras mahal, P-Network menurunkan hambatan masuk. Menghapus dominasi pemilik modal besar. Membuka akses bagi masyarakat non-teknis. Hasilnya adalah basis pengguna yang sangat luas dan beragam. Inilah fondasi penting bagi aplikasi seperti Mobis. Tanpa basis pengguna nyata, tidak ada utilitas yang bisa tumbuh. Mobis tidak beroperasi dalam ruang hampa, ia bergantung pada jutaan pengguna P yang sudah terbiasa berinteraksi dengan ekosistem ini sejak awal. 5. Ekonomi akar rumput, ketika P digunakan di tingkat lokal. Salah satu fenomena paling menarik dalam ekosistem P adalah munculnya perdagangan akar rumput. Di berbagai wilayah,
terutama di negara berkembang, Pi mulai diterima oleh pedagang kecil, penyedia jasa lokal, komunitas mikro. Mobis dan platform sejenis membantu menghubungkan permintaan dan penawaran ini. Transaksi mungkin kecil, volumenya mungkin belum masif, tetapi nilai ekonominya nyata. Inilah bentuk adopsi yang sering diabaikan oleh pasar global, namun justru menjadi fondasi ekonomi yang berkelanjutan. 6. Open-minded dan perubahan fase strategis. Masuknya Pi Network ke fase open-minded menandai transisi penting. Bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi perubahan paradigma. Dari eksperimen tertutup ke ekosistem terbuka. Dari konsep utilitas ke implementasi nyata. Dari pengujian ke penggunaan publik. Bagi Mobis dan aplikasi lain, fase ini membuka ruang inovasi yang lebih luas. Pengembang memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengintegrasikan pembayaran, membangun layanan lintas aplikasi, menguji model bisnis berbasis Pi. Namun Pi Network tetap memilih pendekatan bertahap. Kecepatan dikorbankan demi stabilitas. 7. Pengembang sebagai arsitek ekonomi. Berbeda dengan ekosistem yang didominasi spekulator, Pi Network menempatkan pengembang sebagai aktor utama. SDK, API, dan alat pembayaran disediakan untuk mendorong pembuatan aplikasi yang sederhana, praktis, berorientasi penggunaan. Mobis mencerminkan filosofi ini. Fokusnya bukan pada derivatif keuangan, melainkan pada fungsi ekonomi dasar. Pendekatan ini mungkin terlihat kurang glamor, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. 8. Stabilitas nilai versus sensasi pasar. Salah satu narasi paling kontroversial dalam Pi Network adalah penghindaran narasi harga agresif. Pendukung Pi berargumen bahwa harga yang terlalu volatil menghambat pembayaran. Pedagang membutuhkan prediktabilitas. Pengguna lebih mau membelanjakan aset yang stabil. Mobis, sebagai aplikasi pembayaran, sangat diuntungkan oleh pendekatan ini. Tanpa stabilitas relatif, tidak ada insentif untuk menggunakan kripto sebagai alat tukar. Pi Network secara sadar mengorbankan hype jangka pendek demi kepercayaan jangka panjang. 9. Tantangan nyata dan ketegangan komunitas. Tidak ada proyek tanpa tantangan. Pi Network menghadapi berbagai kritik, antara lain penundaan KYC, migrasi yang lambat, kurangnya kepastian lini masa. Bagi sebagian pengguna, ini menimbulkan frustrasi. Namun dari perspektif sistemik, Pi Network mencoba menyeimbangkan antara keamanan, kepatuhan, skalabilitas. Utilitas seperti Mobis tidak bisa berkembang dalam sistem yang rapuh. Ketahanan menjadi prasyarat utama. 10. Relevansi di negara berkembang. Adopsi Pi paling kuat justru terjadi di wilayah yang sering diabaikan oleh sistem keuangan tradisional. Di banyak negara berkembang, akses perbankan terbatas, biaya transaksi tinggi, sistem pembayaran tidak inklusif. Pi Network, dengan desain ringan dan biaya rendah, menawarkan alternatif. Mobis menjadi contoh bagaimana kripto bisa mengisi celah nyata, bukan sekadar menjadi aset spekulatif global. Eksperimen yang masih berlangsung. Pi Network bukan proyek yang sempurna. Ia bukan solusi instan. Ia juga bukan mesin kekayaan cepat. Namun melalui pendekatan berbasis utilitas dan implementasi nyata seperti Mobis, Pi Network mengajukan pertanyaan yang jarang diajukan di dunia kripto. Bagaimana jika nilai tidak dikejar, tetapi dibangun? Eksperimen ini masih berlangsung. Hasil akhirnya belum pasti. Namun satu hal menjadi jelas. Pi Network menunjukkan bahwa ada jalur lain dalam kripto, jalur yang lebih lambat, lebih sunyi, tetapi mungkin lebih relevan bagi kehidupan manusia sehari-hari. Jika utilitas benar-benar tumbuh, maka nilai bukan lagi janji. Ia akan menjadi konsekuensi alami.